Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua sisi baik dan buruk bangsa Indonesia, serta solusi-solusinya untuk menghadapi keterpurukan bangsa Indonesia. Sebelumnya saya ingin tanya kepada teman-teman semua, apa yang pertama kali Anda pikirkan setelah mendengar kata Indonesia? Tentu ada dua jawaban, yaitu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Kalau menurut saya, yang saya tidak suka dari bangsa Indonesia itu adalah korupsinya. Korupsi di negeri kita itu udah parah banget. Politik di negeri kita juga udah benar-benar kacau balau. Hukum kita udah nggak jelas dan udah nggak tegas. Banyak pejabat-pejabat pemerintah, pejabat tinggi sampai pejabat rendah pada korupsi semua. Udah nggak tahu malu dan kayaknya udah nggak punya perasaan gitu. Itu korupsi di negeri kita, kenyataannya seperti itu. Terus yang kedua, yang saya nggak suka dari bangsa Indonesia adalah lalu lintas. Lalu lintas di negeri kita parah banget. Di mana-mana ada kemacetan, terutama di kota-kota besar. Pasti ada kemacetan di mana-mana. Ada aja yang melanggar lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas yang harusnya merah jadi hijau di mata mereka semua. Bahkan yang paling parah, trotoar dipakai buat nyebrang motor. Angkutan umum berhenti di mana-mana juga bikin macet. Kayak udah nggak punya otak karena udah nggak peka sama lingkungan. Nah, itu bisa membahayakan diri sendiri juga. Bahkan yang paling fatal bisa membahayakan orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, itu yang paling fatal. Itulah potret lalu lintas di negeri kita yang bikin gua nggak suka. Terus selanjutnya yang gua nggak suka dari Indonesia adalah polusi. Polusi di negeri kita ini udah parah banget. Bahkan kadar karbon dioksida udah melampaui batas wajar. Kadar karbon dioksida di negeri kita udah melampaui batas wajar karena illegal logging, pembakaran hutan. Udah tahu sekarang lagi booming-boomingnya global warming. Malah pembakaran hutan di mana-mana terjadi. Nah, kalau tumbuhannya dipotong, ditebang, lahan dibakar, terus polusi otomatis akan makin parah di negeri kita. Terus selanjutnya yang gue gak suka dari bangsa Indonesia adalah tawuran. Tawuran antar pelajar di mana-mana sering terjadi. Demo-demo yang anarkis, penggusuran yang sepihak, yang anarkis sering banget terjadi di sekitar kita. Pelajar itu kalau menurut gue menyelesaikan masalah dengan otak, jangan gampang marah. Apalagi ormas-ormas agama. Semua agama itu urusannya sama toleransi, semua mengajarkan kebaikan. Pemerintah kita harus bertindak tegas. Kalau perlu bubarin aja tuh ormas-ormas agama yang sering demo dengan anarkis, supaya nggak ada lagi kekerasan antar agama. Terus yang terakhir yang gua nggak suka dari bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Rasanya kita nggak adil banget. Kita hidup di dalam fasilitas yang mewah. Semua serba ada, sementara di luar sana orang-orang yang buat makan sehari-hari aja susah banget. Kadang-kadang 2 hari gak makan, kadang-kadang 3 hari makan. Itu semua karena korupsi. Orang-orang kaya dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah sibuk memperkaya diri dengan korupsi. Sementara mereka dihadapkan dengan yang namanya kekuasaan. Tapi ada sisi baik juga dari bangsa Indonesia, teman-teman. Mulai dari alam. Gue suka tuh alam. Yang saya suka dari Indonesia tuh alamnya sangat indah banget. Pemandangan sangat bagus-bagus. Mulai dari flora, fauna, banyak banget dah pokoknya. Terus yang terakhir yang saya suka dari bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, semua budaya kumpul jadi satu di sini, tapi
Mereka bisa saling menjaga, bisa saling rukun. Banyak tari-tari daerah, banyak lagu-lagu daerah, banyak kebudayaan, banyak suku, tapi mereka bisa saling menjaga. Itu yang gue suka dari bangsa Indonesia. Terus yang ingin saya bahas di sini adalah kemiskinan. Kemiskinan di bangsa Indonesia itu udah parah banget, udah nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena pemerintah karena pemerintah mempunyai program yang tidak sesuai dengan realita yang berada di masyarakat kita. Secara umum, pengertian kemiskinan itu adalah program pengembangan kecamatan PPK yang sekarang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kemiskinan bisa ditangani dengan program pemerintah yang namanya PNPM. Mandiri Pedesaan dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan dan nafas pembangunan. Sebenarnya bagus program pemerintah ini, cuman dalam realitanya, dalam perjalanannya, seringkali para oknum-oknum memanfaatkan proyek-proyek PNPM ini sehingga tidak merata. Hancurnya sistem sosial, modal sosial seperti sarana prasarana, menurunnya tingkat kualitas hidup, berhentinya sistem ekonomi kerakyatan, tak berfungsinya kelembagaan di tingkat perdesaan sebagai akar penyebab dari kemiskinan. Pengertian kemiskinan yang ekstrim menurut sebagian para ahli yaitu ditandai dalam situasi kemiskinan ekstrim ada 6 macam modal kapital. Yang pertama, human capital, modal sumber daya manusia. Yang kedua, modal sumber perdagangan. Ketiga, prasarana atau rangka dasar. Keempat, modal sumber daya alam. Kelima, lembaga-lembaga umum. Dan keenam, pengetahuan atau penguasaan pengetahuan. Sementara itu, target pengentasan kemiskinan menurut Millennium Development Goals pada tahun 2015, negara anggota PBB berjanji untuk menghapus kemiskinan, mencapai pendidikan, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan, memberantas HIV dan AIDS, menjamin keberlanjutan lingkungan, membangun kemitraan global untuk pembangunan dengan mengembangkan sistem perdagangan terbuka dan sistem keuangan berbasis hukum. Masalah hukum di Indonesia saat ini. Hukum di Indonesia saat ini merupakan hukum yang carut marut kalau menurut saya. Mengapa? Karena dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana di televisi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya, mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling sendal hingga maling uang rakyat. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sistem peradilannya, perangkat umumnya, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Di antaranya banyak masalah tersebut, satu hal yang sering dilihat yang dirasakan oleh masyarakat awam adalah inkonsistensi hukum itu sendiri. Inkonsistensi hukum, penegakan hukum oleh aparat kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga maupun lingkungan terdekat yang lain. Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula kita temui dalam media elektronik maupun media cetak yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat, misalkan pejabat, orang kaya, dan sebagainya. Kita dapat mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia. Saat seseorang mencuri sendal misalnya, seorang mencuri sendal diberitakan di televisi belum lama ini, dia disidang dan didenda hanya karena mencuri sendal. Seorang bebtu yang harganya bisa dibilang murah, sedangkan
para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela menikmati apa-apa tanpa dosa. Mereka hanya memandang rendah hukum yang ada di Indonesia karena kenyataan memang lebih banyak benarnya. Kita ambil contoh Artalita Suryani. Dia menempati rutan dengan sarana eksklusif. Bisa dikatakan eksklusif sampai-sampai ada ruang untuk berkaraoke, ada ruang untuk bermain anak dan cucunya. Ini juga bisa dijadikan sebagai pembelian hukum di Indonesia. Hukum di negara kita ini sangat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya. Dengan inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia seperti ini, pemberian hukuman kepada para pejabat negara yang menyalahi aturan hukum, misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau bahkan terkadang minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang. Polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat, namun salah tempat. Ini merupakan contoh-contoh dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia. Akibat penyelewengan hukum di Indonesia atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung selama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum. Hukum yang dibuat serta dengan hukum yang dijalankan, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan. Contoh paling dekat dengan lingkungan adalah penilangan pengemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat atau menyelewengkan hukum. Kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu untuk menambah pundi-pundi uangnya. Itulah potret hukum di negeri Indonesia tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperbaiki hukum di negeri kita ini? Teman-teman semua, kita harus berperan aktif dalam mengawasi perjalanan hukum di Indonesia ini. Itu masalah hukum di negeri kita. Ada lagi pengaruh budaya asing terhadap negeri kita dan kondisi perekonomian di negeri kita. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat memajukan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri di Indonesia. Dan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri mewujudkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa kita sendiri. Terkadang kita memilih produk ekspor daripada produk buatan kita sendiri. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri bangsa Indonesia karena gaya hidup cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan yang miskin, dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Pengaruh-pengaruh itu memang secara tidak langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia menjadi berkurang atau bahkan hilang. Sebab
Globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik, memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita, padahal belum tentu. Jika terjadi, maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi, akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis, sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan anak muda. Arus globalisasi maju seperti sekarang ini begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditujukan dengan gejala-gejala yang muncul di kehidupan sehari-hari anak muda sekarang, dari cara berpakaian. Remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahkan memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut. Mereka dicat dengan beraneka warna. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan cara melestarikan budayanya dengan mengenakan pakaian sopan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Teknologi internet, apalagi seperti sekarang ini, merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apalagi bagi anak muda, internet tidak tentu memperoleh manfaat yang berguna. Sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya, tentu banyak manfaat yang akan diambil dari penggunaan internet. Tetapi jika digunakan tidak digunakan secara semestinya, pasti akan mendapatkan kerugian. Dan sekarang ini banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya. Misal untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanya internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka, yaitu handphone, smartphone, yang sepertinya sudah dirasa tidak etis lagi sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan smartphone. Dilihat dari sikap banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek, tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Contoh realnya adalah geng motor. Banyak anak muda yang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Jika pengaruh-pengaruh di atas seperti tadi yang saya katakan, jika pengaruh-pengaruh tersebut dibiarkan, mau apa jadinya generasi muda kita? Moral generasi bangsa menjadi rusak. Timbul tindakan anarkis. Hubungan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri, rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan. Apa akibatnya jika penerus bangsa tidak memiliki rasa nasionalisme? Berdasarkan analisa dan uraian yang saya jelaskan tadi, pengaruh negatif globalisasi lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi dan terhadap nasionalisme. Menurut saya, langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Misal, semangat mencintai produk dalam negeri. Kita gunakan produk-produk dalam negeri. Banyak kok produk-produk dalam negeri kita yang tidak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa. Karena bagaimanapun juga bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri ataupun sejarah bangsa itu sendiri. Di sisi lain, dampak positif masuknya budaya asing dapat mempelajari kebiasaan, pola pikir dan perilaku bangsa-bangsa yang maju, sehingga mendorong kita untuk lebih baik lagi dan maju seperti mereka. Adanya kemudahan untuk memperlihatkan dan memperkenalkan kebudayaan negeri kita sendiri ke luar negeri. Terjadi akulturasi budaya yang mungkin bisa menciptakan kebudayaan baru yang unik. Akan tetapi ada juga dampak negatif masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing yang lebih mudah diserap dan ditiru oleh masyarakat, baik tua maupun muda, dan parahnya ditiru oleh anak-anak yang jelek-jelek, meniru perilaku yang buruk. Adanya globalisasi bisa memungkinkan hilangnya dan satu kebudayaan karena adanya percampuran antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan dari luar. Bisa juga karena memang tidak ada generasi penerus yang melestarikan budaya tersebut. Anak muda kita mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat. Generasi muda lupa akan identitasnya sebagai bangsa Indonesia karena perilakunya banyak meniru budaya barat, menumbuhkan sifat dan sikap individualisme, tidak adanya rasa kepedulian terhadap orang-orang lain. Padahal ciri khas bangsa Indonesia adalah bergotong royong. Itulah diantaranya dampak globalisasi secara global terhadap nilai-nilai nasionalisme di negeri kita. Selanjutnya, kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pertumbuhan dan pendapatan nasionalisme yang semakin meningkat, kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Dan pendapatan nasional per tahun Indonesia mampu memberikan kemajuan ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor, impor, serta investasi. Dilihat dari sedikit perekonomian makro di bidang perbankan, ini dapat kita rasakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 1 2011 sampai 2014 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran 6,4%, sehingga sepanjang tahun ini perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh kisaran 6 sampai 6,5%. Kemudian kondisi perekonomian kita atau bangsa Indonesia sekarang ini dilihat dari PDB atau pendapat domestik bruto. Pendapat domestik bruto Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara yang mempunyai pendapat domestik bruto terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. 5 negara Asia tersebut adalah Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan kemudian kita. Indonesia yang kini mempunyai pendapatan domestik bruto sebesar 700 miliar dolar Amerika boleh saja bangga, apalagi dengan pendapatan per kapita yang mencapai 3.000 US dollar
per tahun, menempatkan Indonesia di urutan ke-15 negara-negara yang pendapatan per kapitanya paling besar. Pihak swasta, adanya lembaga-lembaga swasta masyarakat seperti Dompet Duafa bekerja sama dengan Institut Kemandirian Bangsa yang berusaha mencetak kaum muda berpotensi menjadi hebat sebagai pejuang ekonomi adalah cara salah satu membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dapat didasarkan oleh semakin banyak rakyat Indonesia. Kemudian sinergi antar kementerian harus dibuat semakin solid dan saling mendukung sehingga tidak tumpang tindih dan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye pembentukan jiwa kewirausahaan seperti seminar-seminar bertaraf internasional adalah salah satu jalan membangkitkan potensi jiwa-jiwa pejuang ekonomi. Dampak positif globalisasi ekonomi dilihat dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas anak-anak muda kita, meningkatkan kualitas produksi yang disebabkan dorongan untuk tetap eksis di tengah persaingan global. Di sisi lain, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian di negeri kita. Hal ini akan mendatangkan berbagai macam dampak negatif globalisasi ekonomi seperti membanjirnya produk-produk luar negeri ke negara kita, produk-produk asing yang akhirnya mematikan produksi kecil, ekonomi menengah, kerajinan yang kecil akan menjadi tidak ada. Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek permodalan. Dari sisi ketersediaan akses dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Hanya saja dampak positif ini akan berbalik 180 derajat ketika pemerintah tidak mampu mengelola aliran dana asing dan akan justru rawan menimbulkan korupsi, krisis ekonomi karena runtuhnya nilai mata uang rupiah. Belum lagi ancaman dari semakin bebas dan mudahnya mata uang menjadi ajang spekulasi. Bayangkan saja jika sebuah investasi besar dengan melibatkan tenaga kerja lokal yang besar tiba-tiba ditarik karena dianggap kurang prospek. Sudah barang tentu hal ini bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi. Teman-teman, kita cenderung hanya dijadikan objek pasar studi kasus seperti produk motor yang dikuasai Jepang. Indonesia hanya pasar dan keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang, memperkaya bangsa Jepang. Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Globalisasi dan liberalisme pasar dikampanyekan oleh para pengusungnya sebagai cara untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Namun bagi para penentangnya, globalisasi hanya kedok bagi para kapitalis yang akan semakin melebarkan ketimpangan distribusi pendapatan antar negara kaya dengan negara berkembang dan miskin. Penguasaan kapital yang lebih besar dengan menciptakan pasar global, terutama dunia ketiga yang diyakini tidak akan mampu memenuhi standar tinggi produk global, akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. Pada akhirnya pilihan akan kembali ke kita masing-masing, mana yang akan kita pilih. Dampak globalisasi ekonomi secara positif atau dampak globalisasi ekonomi secara negatif. Teman-teman sekalian, yang terakhir yang akan saya sampaikan mengenai cara-cara menyelamatkan bangsa Indonesia dari
keterpurukan, baik keterpurukan dari segi kemiskinan, keterpurukan dari segi ekonomi, keterpurukan dari segi moral, dan sebagainya. Yang pertama, pendidikan moral. Model pendidikan moral yang ada di negeri kita harus menyentuh seluruh aspek kehidupan dan berbasis akhlak dan moralitas. Tanpa fondasi akhlak setinggi apapun pendidikan yang diraihnya akan melahirkan manusia yang haus akan kekuasaan. Tanpa pendidikan akhlak, manusia haus akan kekuasaan. Maksudnya, jika seseorang menjadi pengusaha, maka pengusaha itu juga akan korupsi. Dimanapun tempatnya dia, pasti yang dikerjakan melenceng dari aturan-aturan agama. Yang kedua, membersihkan akidah. Percik-percik noda pada penduduk mayoritas Indonesia harus senantiasa dibersihkan, terutama dari paham sekuler, liberal, dan plural yang mendorong kebebasan tak berujung pada masyarakat. Yang ketiga, hukum yang adil. Peradaban hanya akan maju ketika semua manusia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Hanya dengan keadilan, kemanusiaan mampu bersinar dengan terang. Yang keempat, benahi politik. Politik di negeri kita benar-benar kacau balau. Dalam politik lawan tak akan pernah melukai, tapi teman bisa membunuh. Mulai dari sekarang, kita harus merubah politik yang kotor menjadi politik yang manusiawi, bermanfaat, bermartabat, dan menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Yang kelima, menyudahi permusuhan. Jangan ada lagi permusuhan di antara kita. Dan dendam maka berbaliklah. Jadilah orang yang pertama yang meminta maaf dan memaafkan. Yang keenam, sedikit bicara banyak mendengar. Dengan belajar mendengar maka kita juga belajar memahami orang lain. Dan dengan memahami orang lain kita telah berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik dari sekarang, atau kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Yang terakhir, jadilah teladan. Jadilah teladan, berikan contoh yang baik kepada teman-teman sekitar kita. Ajarkan kebaikan pada orang lain dengan melakukan kebaikan secara konsisten. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara pada setiap individu. Selalu mengintrospeksi diri dan tidak saling menyalahkan antar pihak dalam negeri. Menanamkan rasa tahu malu pada setiap orang, sehingga ada tidaknya pengawasan dan ancaman hukum tidak menjadi kendala. Menegakkan hukum, semua pelaku kejahatan dihukum sesuai tingkat kesalahannya, dan ancaman hukum sesuai tingkat ekonomi dan kedudukannya. Pemerintah hendaknya memberikan aspirasi atau apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut serta terlibat dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan pada saksi dan korban kejahatan, membangun kerjasama antara pihak pemerintah dan rakyat. Rakyat seharusnya mematuhi peraturan dan keputusan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pemerintah hendaknya mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan mendengarkan keinginan rakyat. Selanjutnya, pemerintah harus mengimbangi pendidikan kognitif dengan pendidikan karakter, memberikan pengarahan pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, memberikan kesibukan pada generasi muda, memberikan job-job pada masyarakat miskin biar tidak mengandalkan PLSM,
menciptakan lingkungan yang kondusif baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian, serta politik. Perlu secara berkesinambungan memperkecil kesenjangan ekonomi antara wilayah, antar kelompok, dan antar anggota masyarakat. Membangun upaya pemolisian masyarakat atau community policing dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meningkatkan penegakan undang-undang menjadi peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum. Para pemimpin hendaknya dapat menjadi panutan bagi masyarakat sehingga rasa percaya masyarakat tidak hilang. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, tidak menjadi kekerasan dalam setiap masalah. Semua persaingan dilakukan secara sehat, baik persaingan secara akademik, ekonomi, maupun persaingan secara politik. Kemudian mengenai masalah-masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragam masalah pendidikan yang ada di negara kita. Kualitas pendidikan di negara kita masih sangat jauh berbeda dengan kualitas pendidikan di negara-negara asing, negara luar. Kualitas siswa kita masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan kacau balau. Dampak dari pendidikan yang buruk, negeri kita ke depannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat provinsi ataupun tingkat daerah atau kabupaten. Penyelesaian masalahnya, pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja, sebab percuma saja kita naikkan anggaran jika kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi bangsa kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar 9 tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global seperti sekarang ini. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju serta berkepribadian luhur. Di samping kekayaan alamnya yang luar biasa banyak yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Namun hingga berakhirnya tahun 2012, Indonesia masih belum menunjukkan kemajuan yang diinginkan. Hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang memalukan dan tidak perlu ditiru. Bahkan semakin meningkat, seperti kasus-kasus korupsi, konflik-konflik yang terjadi beragam, mulai dari konflik individu hingga konflik antara kelompok, bahkan peperangan di antara saudara-saudara ataupun masyarakat ataupun suku-suku tertentu di Indonesia. Penyebab utama masalah-masalah yang timbul di masyarakat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum,
dan tata krama budaya adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pendidikan karakter sebenarnya sudah diberikan kepada kita semenjak kita kecil. Namun anehnya, setelah kita beranjak ke pendidikan selanjutnya, perilaku atau karakter kita melenceng dari apa yang sudah diajarkan kepada kita. Korupsi di mana-mana. Selain korupsi, masalah yang mengkhawatirkan adalah budaya kekerasan. Mungkin bisa disebut demikian karena belakangan ini kebiasaan kita menyelesaikan masalah dengan cenderung lebih memilih kepada kekerasan. Indonesia telah menjadi warta hampir setiap hari tanpa perlu menyodorkan kembali data dan informasi yang sudah seringkali kita dapatkan melalui berbagai media massa. Catatan yang bernuansa kekerasan itu tidak sulit ditemukan. Kalau keadaan ini terus-menerus terjadi dan berkembang, dikhawatirkan kerugian material dan non-material kian banyak, termasuk kerugian psikologis seperti ketakutan dan trauma masyarakat akan semakin parah. Penyebab tindak kekerasan yang pertama adalah penegakan hukum yang masih lemah. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, kekecewaan akan tumbuh di dalam masyarakat. Faktor kedua yang berkenaan dengan kesenjangan ekonomi. Faktor ketiga adalah tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin. Artinya, pemimpin mulai tidak satya wacana. Apa yang dilakukan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan. Pemimpin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri dan keluar dari rel kewenangannya. Faktor penyebab berikutnya adalah karena ada provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan bibit-bibit permasalahan yang ada agar menjadi besar. Di balik upaya-upaya mereka itu tentu ada maksud yang tersembunyi berkaitan dengan politik, seperti dalam rangka merebut kekuasaan dan cara merusak image seseorang yang sedang berkuasa atau lawan politiknya. Bagi sebagian masyarakat yang kondisinya sudah labil karena dihimpit oleh berbagai persoalan hidup, bukanlah tidak mungkin mereka dengan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka diperalat. Teman-teman semuanya, demikianlah sedikit pendapat saya tentang sisi baik dan buruk Indonesia, kemudian berbagai macam solusi menangani keterpurukan bangsa Indonesia yang terjadi saat ini. Semoga kita dapat menjadi generasi muda yang baik, kita dapat mengubah bangsa ini, kita dapat mengangkat bangsa ini dari keterpurukan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa-apa yang kita pelajari, sehingga kita dapat memajukan bangsa ini di kemudian hari. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.